Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadril, NIM 200222273, Prodi Administrasi Publik, Reguler 5. Baik, pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan materi mengenai penyusunan rencana jangka panjang dan menengah daerah. Langsung saja. Perencanaan pembangunan daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah harus menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disusun berdasarkan asas manfaat, demokrasi, berkeadilan, keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, transparansi, keterbukaan, otonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, efisien, dan efektif. Fungsi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman penyusunan visi misi dan program calon gubernur serta wakil gubernur pada periode yang berlaku. Ruang lingkup. Yang pertama, gambaran umum kondisi daerah, visi dan misi, sasaran pokok pembangunan jangka panjang, arah kebijakan pembangunan jangka panjang, dan tahapan dan prioritas pembangunan. Rancangan pembangunan jangka panjang daerah bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat, partisipasi masyarakat, serta pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana pembangunan jangka menengah perlu mempertimbangkan yang pertama, relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non-pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan kepentingan pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan strategi, kebijakan, dan prioritas program. Proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang pertama, proses teknokratis, strategis, alur partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu.
Fungsi rencana pembangunan jangka menengah daerah yaitu sebagai pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD, rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip. Yang pertama, strategis, demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan bottom up, serta perencanaan top down. Itulah materi mengenai penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.